Oke, ketemu lagi di channel ini. Udah lama nggak bikin video. Ada beberapa yang dibikin sebenarnya, tapi lupa diupload aja. Sekarang habis pindahan, lagi beres-beres. Jadi JK ini kemarin habis pecah ya, ininya roofnya dia pecah. Di roof racknya ini ada patah-patah juga, udah kita harden. Terus kita tambahin lagi besi ini pegangan ke bodi bawah. Ada 1, 2, 3 ya kan, 1, 2, 3 ya. Oke, nah nggak jelas lainnya bikin apaan, videonya temanya apa, yang direkam apa. Jadi ini ada penambahan lain-lain juga nantilah ya, semoga nggak lupa upload lagi. Jadi kalau kelihatan ini sok belakangnya gantung, limiter udah lepas. Kenapa? Jadi ini shock Traxxas ya, bawaannya TRX. Ini saya sempat rekomen kemana-mana karena ini shock lumayan enak dipakai. Sampai ketika saya coba ini shock ini, apakah dia ya kan, ini shock kudu dari Boom Racing. Tertarik karena harganya murah. Jadi tema mobil ini memang tema yang ngirit-ngirit aja. Kita bikin dari sisa-sisa part gitu kan dulu. Nah ini shock kudunya, karena enak dan jauh lebih enak. Habis depannya diganti ini, sebelumnya kan depan belakang TRX, habis diganti enak banget nih bumpinya gitu. Ribbonnya juga enak. Di turunan biasanya pasti kebalik, guling-guling, ini udah nggak pernah lagi gitu. Makanya kita mau ganti juga yang belakang biar kita lihat performance-nya. Nah mungkin nggak akan bisa di compare langsung ya dengan ganti shock, karena belakang udah banyak penambahan juga, tambah berat, roof racknya udah tambah 6 pilar lagi. Terus di belakang ini juga udah ada isinya apa ya, itu ada kelihatan. Kalau merhatiin ya bisa kelihatan itu ada apa, nanti aja deh gitu. Sekarang kita mau bahas ini dulu. Mana tadi, dapat nggak? Oke, cari dulu. Nah ini. Oke, kita mau bahas ini sekarang, sekudu. Jadi di dalam isinya satu pack itu 2 piece shocknya ya, sepasang aja. Oke, dapatnya apa aja sih? Yang pertama ini silindernya, kemudian dapat pernya. Jadi dia nggak banyak opsi ya. Pernya yang ini cuma 1, saya lagi pakai yang 80 ini buat di belakang, 80 mili ya. Jadi yang depan kalau nggak salah antara 70 atau 80, saya lupa juga gitu. Nah ini ada o-ringnya. O-ring ini buat seal ya. Jadi ini ada 4 yang kuning ya. Kalau kuning, ini pink warnanya, should be pink. Oke, pink. Sama ada bahannya karet. Karetnya ini udah model X-string ya kayaknya ya. Jadi cukup oke nih. Kalau ini yang plastik nilon, ini biasa buat megangin si o-ringnya, X-stringnya ini. Nah ada instruction manualnya, bisa di scan di sini. Tapi karena saya merasa nggak tahu, masih ingat nggak ya kemarin masalahnya gimana. Tapi lihat ininya ya, jangan sampai salah instalasi, nanti bisa merugikan diri sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Ini
smooth ya, iya kosong. Oke, kalau udah ada isinya nggak bisa begitu, ajrut-ajrutan semua nanti. Ini kit hard body ya, udah lama dari pertama main hard body dulu pakai Landy. Wah, cerita pahit. Kira kita bikin JK sampai jadi begini. Ini udah lama lah, udah nemenin kemana-mana. Ceritanya sudah banyak. Oke, kelihatan nggak ya kalau saya taruh di sini? Oh, nggak kelihatan. Oke, kita geser dulu. Geser. Kerjanya di mana nih baiknya? Sini, oke. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Jadi di sini sebentar. Coba bisa lebih kelihatan. Maklum ya, ini karena manual dan saya bukan rajin-rajin amat, mau sharing, jadi ya gitu deh. Oke, ini jangan kebanyakan dimainin karena kita perlu isi dulu di dalamnya. Ini kita putar ya, kita putar. Oke, putar di sini. Gimana cara masukin ke dalamnya? Oke, pada umumnya itu kita akan buka dari sini. Rod end bawahnya yang akan dibuka ya. Tapi kalau ini kayaknya berbeda. Kalau nggak salah ingat itu di sininya. Oh iya, dia pakai obeng minus. Di sini buat bladernya. Nah, lupa saya. Dah, daripada salah-salah, kita kembali lagi. Kita lihat buku manual ya. Memang orang Indonesia ini kadang ya, saya lah, jangan nyalain orang ya, saya aja, saya kadang males. Ini gimana ceritanya, kenapa tidak bisa? Nah, oke. Go to website, lowbat pula. Oke, kita gimana caranya ini di zoom? Oke, ini di zoom. Ini ya, saya sambil buka sambil lihat. Friction ring, spring preload. Oh, oke. Berarti sama. Kita buka rod end-nya ya, baru diisi. Isinya adalah rod guide, ring separator. Oke. Udah ingat ini ada rekomend dikasih silikon grease, kita ada, ntar kita pakai. Oke, so ada baiknya kita pakai tang apa namanya, tang shock ya, biar nggak melukai bodinya. Oke, kita pakai tang shock, kita putar aja. Ini tuh masih smooth banget nih, smooth gitu, masih baru, kinyis ya. Oke, jadi ini kalau habis kesimpan nggak ya? Udah lowbat nih, karena baru pindahan jadi belum nyiapin charger di sini. Oke, ini lihat ya, ini namanya yang model flank, kelihatan nggak? Nah itu, nah ini modelnya flank, jadi dia lebih flat. Nah, itu buat ke atas sama ke bawah. Jadi urutannya itu kita cari yang flat dulu, bolak-balik ya. Nah ini yang kayak washer biasa, kayak ring biasa nih. Ya, jarinya maaf ya, pas dapatnya yang ini aja.
Oke, jadi urutannya adalah ini di tengah ya, yang flank itu tadi di bawah dan di atas. Oke, terus karetnya itu kita tumpuk kayak Big Mac ya. Ini bukan iklan tapi kayaknya itu gampang deh, rata-rata pada tahu kan Big Mac. Kalau nggak tahu tolong telepon, minta ke bapak ya atau mami, boleh minta dibeliin Big Mac biar tahu. Kita tumpuk, jadi anggap yang pink ini adalah patty-nya, beef patty ya, yang warna putih ini adalah rotinya. Jadi ada roti yang atas, roti yang tengah, sama roti yang bawah, dijepit sama buat ngejepit si beef patty-nya ini. Oke, kalau udah kita set ini dulu ya. Tuh. Oke, kita masukin, sudah. Oke, sekarang tadi dia bilang pakai silikon grease ya, silikon grease. Sebentar, saya coba cari dulu. Mana tadi silikon grease? Kemarin saya lihat ada dekat sini. Oke, ketemu dia yang ini. Ya, saya pakai CRC, silikon grease, plastik, mana fokusnya? Plastik and rubber lubricant, O-ring seals and valve. Nah, ini kan O-ring ya. Pokoknya kan O-ring walaupun dia sebenarnya X-ring. Jadi it's okay lah. Mirip-mirip. Nggak usah banyakkan mikir ya, karena lagi buru-buru. Sekarang jam menunjukkan belum ada jam di sini. Besok mesti berangkat Suceng ya, iya benar Suceng. Besok mau berangkat Suceng, jadi kita gas aja ya. Ini udah make sure oke, mainnya lancar ya, keluar masuknya aman, nggak ada yang nggak beres. Oke, kita tutup lagi. Ini nggak biasa saya dengan posisi begini. Mana kalau kita putar dulu ya. Ini sambil ngecasnya udah disiapin colokannya. Ini lagi banyak barang. Itu apa jadi begini? Oke, harusnya begini ngeliatnya lebih enak ya. Oke, ini tadi udah kita tutup, kita kencengin pakai tangan aja. Udah, terus kita kembalikan lagi O-ringnya yang di sini. Ini berfungsi supaya pada saat kena impact dia mentok plok gitu, masih ada setidaknya karet ya buat nahan impactnya, jadi nggak sakit-sakit amat lah. Gimana tadi? Kencengin. Oke. It's okay. Wait, good ya. Udah, ini sementara kita habis ini kita mau isi pakai shock oil. Kita taruh dulu ya. Terus kita mau repeat stepnya buat di sini. Kita mau pasang, pertama kita lepas dulu rod end bawahnya, buka karetnya ya. Iya, kalau bisa ini karetnya jangan kayak gini, ini kotor. Harusnya kalau buat ngerjain shock ini bersih, nggak boleh ada debu, nggak boleh ada kotoran. Ini karena saya lagi jorok dan lagi buru-buru aja, tapi kalau bisa jangan ditiru.
Biasanya yang sebelum-sebelumnya selalu bersih, beneran deh, percayalah. Ini nggak bener ini, karena udah agak ngantuk aja. Oke, jadi gunanya shock itu apa sih? Ya, namanya shock breaker gitu kan. Jadi bukan shock ya, shock breaker. Shock itu kan namanya, kalau orang shock itu kan orang kaget. Jadi breaker itu dipatahkan. Jadi sebenarnya fungsinya shock breaker atau damper, juga bahasa kata lainnya adalah ya buat meredam shocknya itu, buat mematahkan, buat mengurangi efek dari shocknya, mengurangi kagetnya, kejutan gitu. Jangan lupa flank masuk, habis flank masukin ini yang pink o-ringnya, X-ring ini atau beef patty ya kan, roti beef patty, roti lagi, roti yang tengah ya, roti yang tengah harus flat. Kalau yang atas biasa ada wijennya, dagingnya, roti yang tengah yang flat. Kemudian sampah nih, kemudian ini beef patty-nya lagi ya, beef patty-nya, ini baru rotinya lagi yang flat. Oke, nah kalau udah begini sekarang kita kasih silikon grease. Kali ini saya lagi pakai yang memang spesial buat seal. Kenapa mesti pakai yang ini? Oh tidak harus, kebetulan aja dulu salah beli untuk kegunaan yang lain, saya simpen, ternyata bisa dipakai buat ini. Jadi ya kadang gitu ya, nama-namanya beginian tuh, kalau salah beli ya nasib, nggak usah dibuang, simpan aja, siapa tahu bisa kepake. Tapi kalau udah kebanyakan ya ada baiknya di bagi-bagiin aja ke orang gitu. Kayak contohnya istri, karena dia tahu harus dikemanakan barang-barang yang kebanyakan itu. Oke, setelah masuk sekarang kita kunci ya pakai tangan aja, ini cukup harusnya. Oke, udah tangan, terus o-ring yang hitam, terus rod end ya, rod end. Oke, ini udah siap, kita kencengin lagi. Oke, tes. Oke, enak, udah nggak oblak-oblak lagi ya. Ini lumayan lah, nggak terlalu mahal shocknya. Menurut saya ini best option lah saat ini, nggak terlalu mahal, performance-nya lumayan oke, branded juga, home racing dan barang-barangnya oke lah ya. Oke, sebentar saya mau pindahin obat nyamuk dulu, jadi pause dulu ya. Ya udah, balik lagi karena kita mau ngisi oil ya, shock oil itu pakai silikon oil, sama kayak ya mungkin sejenis yang oli mobil ya, yang full silikon kali ya. Dan itu kadang itu ada mengandung udaranya, dan karena kita juga bingung nih apa namanya, tahu di mana sih ada udaranya atau enggak ya, saya juga nggak tahu. Daripada bingung, mendingan kita pakai alatnya aja gitu kan, buat membuang udaranya. Ini di sini, ini juga belinya dulu iseng-iseng sih, pengen tahu aja bener gak sih.
ternyata ya lumayan. Sok yang depan saya pasang pakai ini, enak juga gitu. Jadi nanti kira-kira akan seperti ini ya, gitu. Kira-kira begini posisinya. Saya pakai Tim Power ya, dia pakai baterai, saya sih pakai 2S aja. Set. Ya kalau yang udah lama tau lah ya ini baterai apa. Dulu memang jadi kayak wajib gitu kan. Di sini speknya itu 3,7 itu 1S sampai 9 volt. 9 volt itu 3S kalau udah rusak ya. Kalau 3S live ya. Yang pasti ini 8,4 maksimalnya. Standarnya dari 7,4 udah oke lah pakai ini. Gitu. Nah, sekarang kita mau isi ya soknya pakai oil. Oilnya berapa? Feeling saya sih kita lihat stok aja yang banyak isinya. Nah nih, saya sekarang pakai 60W, warnanya sampai udah pudar karena kelamaan. Kenapa pakai ini? Alasannya gampang. Pertama ini hard body. Kedua karena hard body ini mobilnya berat ya. Jadi butuh oil yang lebih kental, agak kental ya, tapi tidak sampai sekental oil diff. Bentar, geser dulu aja. Supaya ribbonnya enak ya kan, alasannya begitu. Sama yang terakhir adalah karena dia masih banyak, dia kepegang pertama dan dia masih banyak, ya udah pakai aja daripada bingung. Yang bener om, lu bercanda aja. Ya emang begitu. Alasan sebenarnya yang mana ya silahkan tentukan sendirilah. Kita mah nggak repot-repot amat. Sorry, nggak kelihatan ya tadi di sini ya. Ini kan biasa kita kocok-kocok tuh kan, keluar gelembung-gelembungnya tuh. No, kelihatan kan? Tuh, kelihatan enggak? Tuh. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa kok bisa ada gelembungnya? Emang di sininya udah kocok om, di dalam botolnya ya enggak. Jadi ini enggak, waktu sekolah dulu itu ada yang namanya gaya tarik menarik antara molekul yang sesama jenis sama yang berbeda jenis. Saya juga lupa sih namanya apa ya. Oh ya, kalau ngisi begini tuh misalkan miring ya, karena kita sebenarnya gak kepengen ada gelembungnya itu kan ya, karena ikatan-ikatan itulah. Jadi pada saat dia punya pegangan antar molekul si oil ini kuat gitu kan, terus dia masuk ke grojok gitu, masuk rame-rame ya kan, udaranya nggak bisa kabur, ke gap gitu kan, terpojok dia gitu. Nah, akhirnya jadilah gelembung. Karena ini kan agak kental nih. Kalau encer kayak harusnya nggak begini ya. Oke, sudah kita isi ya, ini sudah diisi lumayan. Oke, sekarang kita gantung dulu. Habis kita gantung, ini ada tutupnya ya, ada tutupnya. Jadi tutupnya nih, tutupnya dari bahan akrilik, taruh aja di atasnya. Oke, kalau udah kita colokin, jangan kebalik ya. Kalau kebalik apa yang terjadi om? Nggak tahu.
jangan aja pokoknya ya. Kita pastikan dalam kondisi off dulu. Ini ada tombolnya juga ya. Ini ada tombol sorry, porno, maaf, tadi cut, tapi kamu aja yang cut ya, saya malas. Ini off ya, kita nyari, ada bunyi gitu, apa yang terjadi bisa dilihat, kelihatan nggak? Apakah yang terjadi kalau dinyalain om? Kita ini kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan gelembung-gelembung yang ditarik keluar tuh, karena ikatan molekul-molekul yang teori saya tadi tuh kan. Wow, pas dia pecah-pecah itu seru ya, kayak ada jerawat meledak, dar der dor gitu kan. Sedot lagi om. Oke. Nah kalau kita nyalain gitu makin kencang dia, bisa nggak kelihatan lagi pecah-pecahnya. Jadi ini tuh kayak di vakum aja. Gaspol kan tadi pemanasan kan, sekarang kita gaspol. Saya suka main ini ya, karena kan ada getarannya juga tuh. Dengan perbedaan getaran itu harapannya adalah dia bisa lebih terpancing untuk keluar si gelembungnya ya. Semoga suara saya kedengaran ya. Ini